Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua latihan sederhana untuk menurunkan cengkraman ego dan kemudian bisa menjadi lebih bersatu dengan sesama dan lebih respect kepada orang lain. Latihannya sederhana, yaitu dengan cara duduk hening, kemudian menyadari bahwa Kristus ada di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Kristus ada di dalam sesama, seperti ada di dalam aku. Kita tentu ingat Tuhan pernah mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Maka dengan latihan menyadari bahwa Kristus ada di dalam diriku, kita juga kemudian sadar bahwa Kristus ada di dalam diri sesama kita. Setiap kali kita berhadapan, berjumpa dengan seseorang, yang pertama kita doakan adalah doa singkat. Ya Tuhan, semoga aku menemukan Engkau, melihat Engkau di dalam sesamaku ini. Selesai. Lalu kemudian menyadari dalam pembicaraan, dalam perjumpaan, dalam peristiwa bersama, kita menyadari kehadiran Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam sesama kita. Maka kemudian pelan-pelan kalau itu terus-menerus dilakukan, ego kita makin lemah. Kemudian lama-lama yang ada adalah Kristus. Kristus di dalam diri saya dan Kristus di dalam diri sesama saya. Yang terjadi kemudian adalah kesatuan. Dan ini yang dimohonkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berdoa dalam Injil Yohanes pasal 17, Tuhan berdoa memohon supaya kita semua menjadi seperti Bapa dan Yesus yang adalah satu. Ya Bapa, aku mohon supaya mereka semua bersatu, seperti Engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Dengan cara itu kemudian yang ada adalah kesatuan. Di dalam setiap peristiwa kita mengalami kesatuan dengan sesama, dengan peristiwa itu sendiri. Misalnya sedang makan, ya kita bersatu dengan orang yang makan bersama kita dan bersatu dengan acara makan itu sendiri. Itu berarti kita tidak pergi kemana-mana. Dan itulah namanya mencintai. I am here for you. Bersatu dengan peristiwanya. Tidak lagi ada aku dan engkau, tetapi yang ada adalah makan bersama. Atau belanja bersama, atau berdiskusi bersama. Nah, di situ kemudian yang ada adalah kesatuan. Dan ketika kita mengalami kesatuan, kita mengalami Tuhan sendiri yang hadir di dalamnya. Pada saat itu ego mengecil, karena yang ada bukan aku atau engkau, tetapi kita bersama-sama. Dalam kesatuan, sebuah happening, sebuah peristiwa. Apapun itu. Dan ketika kita bersatu, sebetulnya Tuhan ada di situ. Tuhanlah yang menyatukan. Karena setiap peristiwa, sesederhana apapun, sebetulnya Tuhan yang mengerjakannya. Kita diharap dengan latihan-latihan sederhana ini, makin hari kita makin hadir dalam setiap peristiwa. Persoalan dan tantangan yang terbesar sekarang adalah HP, handphone, gadget, atau tab yang membuat kita kemudian tidak hadir sepenuhnya. Baik dalam makan bersama, dalam diskusi, dalam rapat, dalam kegiatan bersama. Dan itu sebetulnya yang disebut dengan tidak mencintai. Tetapi juga tidak hidup sepenuhnya. Karena badannya di situ, tapi pikirannya di tempat lain. Maka kita perlu dalam setiap peristiwa, dalam setiap perjumpaan, kita menyingkirkan apa yang bisa menjadi gangguan, distraksi, yang membuat kita menjadi tidak bisa hadir sepenuhnya.
tidak bisa bersatu dengan peristiwanya. Ketika kita bisa melepaskan semua dari agenda pribadi, pikiran pribadi, dan hadir sepenuhnya dengan keterbukaan, dengan sepenuh jiwa raga kita, disitulah kita sedang mencintai. Dan barang siapa mencintai, dia tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Sesederhana itu. Tetapi memang godaannya pikiran kita menarik kita kemana-mana. Melakukan ini, melakukan itu. Tidak. Dan katakan saya ada di sini mau bersatu dengan peristiwa ini. Sehingga tidak ada lagi aku dan engkau, tidak ada lagi nanti dan masa lalu. Tetapi yang ada adalah sekarang, hadir sepenuhnya, I am here for you, I love you. Dan di situ kita tinggal di dalam Allah. Kenyataan pada dasarnya hanya satu, yaitu yang sekarang ini, yang sedang saya alami, yang sedang saya sadari, yang sedang saya lakukan. Dan karena itu tidak ada kehidupan lain di luar kenyataan ini. Nanti itu belum terjadi, tadi itu sudah berlalu. Maka hadir sepenuhnya berarti tinggal di dalam kasih Allah. Dan karena itu kita cukup menyadari bahwa saya hadir sepenuhnya, I am here for you. Pada saat itulah kita juga menyadari kehadiran Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Nah, pada waktu itu kemudian yang ada adalah kebaikan. Karena kehadiran kita tanpa pikiran, tanpa penghakiman, tanpa interpretasi adalah kehadiran cinta. Karena kita semua diciptakan serupa dengan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita tekun berlatih, menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan juga ada di dalam sesama kita. Apapun yang kita lakukan untuk saudara-saudari kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Dan cukup dengan membuka diri dan hadir sepenuhnya, I am here for you, kita sudah mencintai sesama dan mencintai Tuhan juga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.